Selamat pagi saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Pagi TVRI hari ini Rabu 15 Oktober 2025. Kali ini bersama saya Brigita Kue. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, berikut kita simak dua topik utama. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Banten melaporkan sedikitnya 4.000 buruh telah dirumahkan pasca penemuan paparan radioaktif di kawasan industri modern Cikande. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 hingga 2026 mulai membaik. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjalani pemeriksaan penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook hari ini. Pemeriksaan ini adalah kali pertama setelah gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Nadiem ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin lalu. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan di Kejaksaan Agung hari ini. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama dijalani Nadiem setelah gugatan pra-peradilan yang dilayangkannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak banyak yang disampaikan Nadiem saat bertemu dengan sejumlah wartawan. Nadiem hanya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik saat menghadapi proses hukum maupun saat menjalani perawatan di rumah sakit. Mantan Mendikbudristek ini menerima hasil pra-peradilan dan menegaskan siap menjalani proses hukum. Sudah mulai masuk pemulihan, mohon doanya kepada semua. Saya siap menjalani proses hukum, tapi terima kasih untuk semua dukungan-dukungan dari pihak guru dan Ajol. Sekali lagi terima kasih, mohon doa. Akan menjalani operasi kedua kapan itu, Mas? Masih ditunggu. Masih ditunggu. Kemarin terkait hasil pra-peradilan gimana, Mas? Ya, mohon doa saja. Saya menerima hasilnya. Tapi mohon doa. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Senin 13 Oktober. Berdasarkan fakta persidangan, Hakim menilai jika proses penyidikan mulai dari penetapan tersangka hingga penahanan sudah dilakukan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung sesuai prosedur hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah memanggil 4 orang saksi terkait dugaan korupsi dalam kerjasama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang Antam Tbk dan PT Loko Montrado. Salah satu saksi yang dipanggil adalah Ari Prabowo Aryo Tejo yang merupakan ayah dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Ari Prabowo Aryo Tejo akan diperiksa sebagai saksi berdasarkan posisinya sebagai Direktur Operasi PT Antam Tbk yang menjabat dari 31 Maret 2015 hingga 2 Mei 2017. Pemeriksaan ini bukanlah yang pertama bagi Ari Prabowo Aryo Tejo karena sebelumnya pada Selasa 7 Oktober 2025 ia juga telah diperiksa dalam kasus yang sama. Selain Ari Prabowo Aryo Tejo, KPK juga memanggil Agus Zamam Jamaluddin yang menjabat sebagai Marketing Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang Persero Tbk dari tahun 2007 hingga 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki kolaborasi antara PT Antam dan perusahaan pengolahan logam anoda yaitu PT Loko Montrado. Kerjasama ini berlangsung pada tahun 2017. Menurut audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kerugian negara yang teridentifikasi mencapai sekitar 100,8 miliar rupiah.
Dalam proses penyelidikan ini, KPK juga telah menyita uang tunai sebesar 100,7 miliar rupiah dari Siman Bahar yang diduga merupakan hasil dari tindakan korupsi, serta beberapa dokumen terkait kerjasama dan audit internal. Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani surat keputusan bersama atau SKB di Kantor Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Jakarta. SKB tersebut mengatur sinergi antar kementerian dalam penyelenggaraan infrastruktur pendidikan pesantren. Penandatanganan surat keputusan bersama tersebut ditandatangani oleh Menteri PU Dodi Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian guna menjamin keandalan bangunan infrastruktur pondok pesantren. Hal itu menyusul tragedi ambruknya gedung Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada Senin 29 September 2025. Salah satu hal yang paling disoroti dalam kejadian tersebut adalah masalah tidak adanya persetujuan bangunan gedung atau PBG. Menteri PU Dodi Hanggodo mengungkapkan, lewat kesepakatan ini, pemerintah ingin memperkuat peran Pemda sebagai ujung tombak pembangunan agar setiap pesantren sekecil apapun mendapat perhatian dari pemerintah, mulai dari perizinan, sertifikasi bangunan sampai bantuan teknis. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Kemenak akan melakukan pendataan secara intensif terhadap bangunan ponpes, madrasah hingga rumah-rumah ibadah. Menteri Agama menilai masih banyak bangunan-bangunan tersebut yang berada di daerah kemiringan sehingga rawan longsor. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta agar jangan sungkan ketika memberikan PBG kepada pesantren. Hal ini dikarenakan masih terdapat Pemda yang memiliki rasa sungkan terhadap segala urusan yang menyangkut pesantren. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Banten melaporkan sedikitnya 4.000 buruh telah dirumahkan pasca penemuan paparan radioaktif di kawasan industri modern Cikande. Kasus pencemaran radioaktif di wilayah industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, terus dalam penanganan pemerintah dan tim terpadu untuk meminimalisir dampak kesehatan bagi warga sekitar. Namun di sisi lain dampak ekonomi mulai terasa, terutama di sektor industri pengolahan hasil laut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang menerima laporan sedikitnya 4.000 pekerja dari sejumlah perusahaan udang terpaksa dirumahkan. Perusahaan tersebut menghentikan operasinya setelah Amerika Serikat menolak ekspor produk mereka imbas dari temuan unsur radioaktif di kawasan tersebut. Meski demikian, pemerintah menegaskan hak pekerja harus tetap dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 88A yang mengatur jaminan upah dan perlindungan buruh. Saya itu kan posisinya dirumahkan ya. Kalau dirumahkan memang masih ada sebagai hak karyawan yang harus dipenuhi, bukan diberhentikan ya, dirumahkan. Bukan seperti itu sih. Tapi nanti detailnya coba saya konfirmasi sama bidang lagi. Pasca penetapan industri modern Cikande sebagai kawasan kejadian khusus pencemaran radioaktif, setiap kendaraan yang keluar masuk terus diperiksa ketat untuk memastikan barang yang dibawa aman dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Dari Serang, Banten, Jaya Wirnata TVRI melaporkan. Ya, setelah menjadi pemicu polemik dan sorotan masyarakat, akhirnya seluas 355.954 hektar surat usulan wilayah pertambangan di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah dicabut. Pencabutan itu dilakukan Bupati setempat untuk membersihkan proses administrasi dan memastikan usulan tambang sesuai aturan. Usulan wilayah pertambangan di Kabupaten Parigi Motong sejak awal hanya seluas 500 hektar dari 16 titik lokasi, seketika berubah seluas 355.954 hektar atau setengah luas wilayah itu. Bupati Parigi Motong Erwin Burase menyebutkan dari hasil temuannya menunjukkan terdapat 41 titik lokasi masuk tanpa surat penghantar resmi, bahkan kejanggalan dalam dokumen yang beredar luas di masyarakat. Oleh sebab itu, dengan terjadinya perubahan luasan wilayah pertambangan yang menimbulkan polemik serta sorotan masyarakat, usulan itu wajib dicabut. Namun, pencabutan tersebut bukan akhir. Selain langkah awal untuk membersihkan proses administrasi dan memastikan usulan wilayah pertambangan dilakukan sesuai aturan.
Erwin Burase turut mengakui adanya kelemahan dalam alur administrasi pemerintahan daerah yang dipimpinnya, termasuk surat tembusan yang tidak sampai kepada pihak DPRD dan Sekda meski tercantum dalam dokumen resmi. Tidak ada kata lain, harus kita usulkan kembali yang sesuai. Kita petakan dulu. Kan saya harus lihat dulu 335.000 hektar di mana semua titik lokasi ini. Ya. Jangan masuk lahan pertanian, masuk di hutan lindung, masuk di pemukiman, masuk di wilayah yang tidak bisa untuk dilakukan pertambangan. Pertambangan apapun, bukan hanya emas. Itu kan saya belum cek, saya tidak tahu rapatnya. Ya. Kemarin saya tanya juga SDM provinsi, kenapa sampai begitu banyak? Dia kasih data sama saya ada 41 titik. Saya usulkan 16. Jadi 41 yang ada sama mereka, yang beredar 53. Yang mana sebenarnya ini? Dengan dicabutnya usulan wilayah pertambangan itu, pihak Pemkab Parigi Mautong ke depan akan kembali mengusulkan wilayah pertambangan sesuai peta yang dipastikan tidak tumpang tindih dengan lahan pertanian, permukiman, atau hutan lindung. Dari Parigi Mautong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur merupakan wake up call atau peringatan bagi seluruh pihak. Ia mengingatkan agar setiap pembangunan dilakukan tunduk aturan dan terutama dari segi kelayakan. Tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, insiden Ponpes Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo jadi pengingat bagi seluruh elemen terkait pentingnya mematuhi aturan utamanya izin mendirikan bangunan yang kini bernama Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Mendagri menegaskan kelayakan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk bangunan Ponpes, melainkan seluruh bangunan-bangunan lainnya di Indonesia. Bahkan aturan PBG diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang bangunan gedung, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja termasuk peraturan pemerintah. Mendagri menjelaskan akan ada sanksi jika Ponpes tidak memiliki PBG mulai dari administrasi, peringatan tertulis hingga pembongkaran. Di sini kami melihat bahwa kita perlu comply, kita perlu mengikuti aturan tentang persetujuan bangun gedung ini agar ada jaminan keselamatan, kelayakan, dan lain-lain. PBG ini diterbitkan oleh pemerintah daerah. Ada dinas di sana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga akan menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi dalam mengimplementasikan kebijakan infrastruktur pendidikan keagamaan. Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum berencana untuk melatih para santri di pondok pesantren agar memiliki keterampilan profesional di bidang konstruksi infrastruktur. Rencana itu merupakan komitmen pemerintah menjaga budaya swasembada pembangunan ponpes yang kerap melibatkan para santri. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan, Kementerian PU berencana memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk para santri sebagai tenaga kerja konstruksi. Menteri PU memastikan sertifikasi dan pelatihan yang diberikan oleh Kemen PU kepada para santri ini tidak akan dipungut biaya. Menteri PU mengatakan ia tidak ingin semangat budaya gotong royong yang selama ini terjalin di pondok pesantren menjadi hilang. Untuk menjaga budaya itu, Kementerian PU memberikan sertifikasi agar kelak para santri bisa membangun pesantrennya sendiri. Ia juga mengatakan Kemen PU tidak hanya sekedar memberi izin dalam membangun gedung pesantren, tetapi juga memuliakan manusia. Kita hanya membantu agar yang kecil-kecil itu, misalnya yang urusannya nggak terlalu berat gitu, misalnya cuma sekedar mantu-mantu nyemen gitu-gitu yang agak berat-berat lah, itu bisa dikerjakan oleh tenaga ahlinya juga, sehingga nyemennya pun nyemennya berkualitas. Tapi saya kok gak yakin kalau itu akan menjadi eksploitasi anak, karena memang dari dulu pesantren itu dari dulu sekali sifatnya sudah gotong royong. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meyakini upaya pemberian sertifikasi ini bukan bentuk eksploitasi santri yang sudah sejak dulu membangun sifat gotong royong.
Ya, saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Variety show penuh warna menampilkan bintang tamu spesial, obrolan hangat dan ringan. Tak ketinggalan segmen serta games yang asik dan seru. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan, co-host Kicuy, Olivia, Fazo, dan DJ Nata Wijaya. Seblak Show setiap Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pusdiklat LPP TVRI akan menyelenggarakan program pelatihan kamerawan untuk masyarakat umum yang akan diselenggarakan pada 10 sampai 14 November 2025 bertempat di Pusdiklat LPP TVRI Jalan Studio Alam, Kota Depok. Informasi pendaftaran dapat menghubungi kontak berikut ini. Setiap perempuan punya cerita. Program talk show yang menghadirkan kisah inspiratif wanita dari berbagai bidang. Berbagi pengalaman dan wawasan baru di setiap episodenya. Bersama host Berliana Lovel dan Meisita Lomania. Women's Insight. Setiap Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Pagi TVRI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 defisit 371,5 triliun rupiah atau 1,56% dari PDB per 30 September 2025. Menkyu mencatat realisasi APBN sampai akhir September 2025 menunjukkan kondisi yang terjaga aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan, kinerja keuangan negara sampai akhir September 2025 masih dalam kondisi aman dan terkendali, meskipun penerimaan negara sedang mengalami tekanan akibat situasi ekonomi global dan harga komoditas yang turun. Berdasarkan data realisasi APBN hingga 30 September 2025, pendapatan negara terrealisasi 1.863,3 triliun rupiah atau 65% dari outlook APBN. Namun jumlah ini turun 7,2% jika dibandingkan tahun lalu. Menkyu Purbaya menjelaskan terdapat dua faktor yang menyebabkan penurunan, yakni penerimaan pajak dan bea cukai turun sekitar 2,9%. Selain itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) turun hampir 20%. Penurunan ini didorong oleh pelemahan harga komoditas global yang merupakan basis utama PNBP. Sementara, realisasi belanja negara terrealisasi sebesar 2.234,8 triliun rupiah atau 63,4% dari outlook APBN. Berdasarkan data, belanja negara juga mengalami sedikit kontraksi sebesar 0,8% year on year. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan belanja yang hati-hati dan terkendali oleh pemerintah. Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur. Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar 371,5 triliun rupiah atau setara 1,56% terhadap PDB, lebih rendah dari outlook tahun penuh sebesar 2,78% PDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, meski penerimaan negara menurun, keuangan negara masih dalam posisi sangat aman.
Ya, Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 hingga 2026 mulai membaik meski masih dibayangi geopolitik dan perang dagang Amerika Serikat dan China. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memproyeksikan di tengah tensi geopolitik perang dagang dan tarif Amerika Serikat dan China, shutdown atau penutupan pemerintah Amerika Serikat, serta ekspektasi suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, pertumbuhan ekonomi global pada 2025 hingga 2026 mulai membaik. Berdasarkan data dari Bank Dunia, proyeksi pendapatan domestik bruto PDB global 2,3% pada 2025 dan 2,4% pada 2026. Data Moneter Internasional IMF memproyeksikan PDB global pada 2025 sebesar 3,1% dan 3,2% pada tahun 2026. Sementara OECD dan Bloomberg memproyeksikan PDB global pada tahun 2025 dan 2026 sebesar 2,9%. Selain itu, Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufaktur Global juga menunjukkan tetap ekspansi yang mencerminkan keberlanjutan aktivitas manufaktur termasuk di kawasan Asia. PMI Manufaktur Global pada September 2025 berada di 50,8. Kondisi pasar keuangan global saat ini menunjukkan pemulihan yang relatif stabil, didukung oleh redanya tensi perang dagang serta ekspektasi pemangkasan Fed Funds Rate. Meski rupiah masih terdepresiasi 2,8% secara year to date, kita lihat penguatan signifikan pada IHSG sebesar 16,6%. Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan pasar keuangan global mengalami pemulihan, terutama di pasar saham dan obligasi negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini didorong oleh narasi meredanya perang dagang dan ekspektasi tinggi penurunan Fed Fund Rate The Fed. Menkyu menilai hal ini dapat menjadi katalis positif bagi aliran modal ke emerging market, termasuk ke Indonesia. Namun, Indonesia perlu mewaspadai sentimen global yang sangat rentan. Salah satunya kebijakan fiskal Amerika Serikat yang berdampak pada fluktuasi harga emas. 182 siswa SD Negeri Lawe Hijo, Kabupaten Aceh Tenggara, antusias menerima program makan bergizi gratis atau MBG yang disalurkan oleh pemerintah. Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kalimantan Selatan tingkatkan pengawasan untuk mencegah keracunan makanan pada program MBG. Sebanyak 182 siswa SD Negeri 2 Lawe Hijo, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh antusias menerima program makan bergizi gratis atau MBG yang disalurkan oleh pemerintah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup selama di sekolah. Salah seorang siswa, Aurel, mengaku sangat senang dengan adanya program MBG. Ia menyebut terkadang makanan yang diterima masih berlebih dan sebagian dibawa pulang untuk orang tuanya. Aurel juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan berharap program ini terus berlanjut agar anak-anak tetap semangat belajar. Kepala SD Negeri 2 Lawe Hijo, Khalijah, mengatakan program MBG sangat membantu para siswa, terutama yang tidak sempat makan di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Sejauh ini, tidak ada kendala dalam penyaluran makanan. Pihak sekolah selalu memastikan makanan yang diterima dalam kondisi higienis dan aman dengan melakukan pemeriksaan sebelum dibagikan kepada siswa. Dapur MBG ketiga resmi berdiri di Desa Padang Bengkulu, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Berada di bawah Yayasan Nusantara Maju Mapan, dapur ini menjadi bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berfokus memberikan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Sebagai mitra pemerintah, dapur ini dikelola secara mandiri oleh relawan dan mitra yang berjumlah sekitar 50 orang. Mereka berkomitmen menjalankan program pemenuhan gizi sesuai standar Badan Gizi Nasional. Dapur MBG ketiga ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang aman, tepat, dan terjangkau, khususnya untuk pemenuhan gizi anak sekolah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kalimantan Selatan yang berada di bawah naungan Polda Kalsel terus memperkuat standar operasional dan pengawasan keamanan pangan di seluruh unitnya.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan keamanan dan mencegah keracunan bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis. Bahkan, kepolisian pihak SPPG telah memberlakukan kontrol kualitas yang sangat ketat, terutama terhadap bahan pangan yang dikelola untuk makan bergizi gratis. Total terdapat 14 SPPG di bawah naungan Polda dan Polres jajaran se-Kalimantan Selatan. Pihak Polda menerapkan food security yang ketat di seluruh SPPG untuk memastikan kelayakan makanan yang diterima bagi penerima manfaat. Upaya Polda Kalsel melalui SPPG ini diharapkan dapat menjadi percontohan dalam memastikan setiap makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis benar-benar aman, higienis, dan sesuai standar gizi seimbang. Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan jemput bola pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG. Sementara itu hingga pertengahan Oktober 2025 tercatat lebih dari 17.000 warga telah mengikuti cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Lepo-Lepo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan jemput bola pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hingga saat ini, capaian CKG sudah di angka 32,17%. Di kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang mengurus administrasi. Rencananya, kegiatan tersebut rutin dilakukan minimal 1 kali sepekan. Hingga saat ini, Pasaman Barat sudah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 134.789 sasaran atau sekitar 32%. Saat ini, petugas di 20 puskesmas masih bergerak di lapangan, termasuk masyarakat dan sekolah. Dalam program ini, masyarakat bisa melakukan pemeriksaan gula darah, tensi, dan rangkaian pemisahan penyakit tidak menular. Masyarakat mengaku sangat terbantu dengan kehadiran petugas medis di stan layanan publik tersebut karena sambil menunggu antrean, mereka bisa mengetahui kondisi kesehatan secara gratis. Hingga 13 Oktober 2025, Puskesmas Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat sebanyak 17.110 warga telah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG. Capaian ini menunjukkan antusias masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. Capaian ini tidak terlepas dari peran aktif para lurah, RT dan RW di wilayah kerja Puskesmas Lepo-Lepo yang gencar menginformasikan kepada masyarakat setiap kali kegiatan CKG digelar di kantor kelurahan. Setiap kegiatan menargetkan 200 peserta pemeriksaan. Bahkan di beberapa kelurahan, jumlah peserta yang hadir melebihi target tersebut. Adapun untuk wilayah kerja Puskesmas Lepo-Lepo sendiri mencakup 4 kelurahan di Kecamatan Baruga, yakni Kelurahan Wundudopi, Lepo-Lepo, Baruga, dan Watu Bangga. Di masing-masing wilayah ini, kegiatan CKG disambut dengan antusias karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembangunan gudang dan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan dimulai secepatnya di seluruh Indonesia. Sementara itu pendampingan dan pembinaan koperasi Merah Putih mulai dilakukan di Aceh dan Kalimantan Barat. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembangunan gudang dan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan dimulai pada 1 hingga 2 hari. Pasalnya, aturan berupa instruksi Presiden atau Impres tentang percepatan pembangunan gudang gerai Kopdes Merah Putih sudah akan terbit. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pembangunan fasilitas Kopdes Merah Putih akan melibatkan kontraktor lokal dan masyarakat desa guna memberdayakan potensi lokal. Hal ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pemerataan ekonomi nasional, menguatkan rantai pasok pangan, serta distribusi produk lokal melalui penguatan peran strategis koperasi desa. Bentar lagi akan mulai dibangun gudang-gudang dan gerai-gerai di koperasi-koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Sudah berapa banyak, Pak? Dengan lebih dari 80.000 koperasi terbentuk di seluruh Indonesia, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berharap pembangunan gudang, gerai, dan sarana pendukung koperasi dapat dilakukan secara strategis, terpadu, dan terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Sebanyak 321 koperasi desa Merah Putih telah resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Untuk mendukung kinerja Koperasi Merah Putih, KPPN Melaboh melaksanakan rapat koordinasi percepatan pengembangan usaha koperasi. Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak yang dianggap penting dalam pengembangan program Koperasi Desa Merah Putih. Untuk modal operasional, Kementerian Keuangan telah menetapkan aturan bahwa modal awal pendirian koperasi dapat bersumber dari dana desa. Selain itu, koperasi juga diperbolehkan mengajukan pinjaman dari pihak perbankan yang menjadi mitra. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Singkawang, Kalimantan Barat siap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Koperasi Merah Putih saat beroperasi nantinya. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Singkawang, Antin Suprihatin mengatakan, Kota Singkawang telah membentuk 26 Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan yang ada. Masing-masing kelurahan ditempatkan satu koperasi. Koperasi Merah Putih di Kota Singkawang saat ini telah masuk dalam proses pengajuan proposal bisnis. Dinas Perindustrian, Perdagangan Singkawang akan terus memantau perkembangan pelaksanaan Koperasi Merah Putih. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya terhadap penguatan aktivitas ekonomi masyarakat. Dukungan ini disampaikan Wapres saat meninjau Barge Mounted Power Plant atau BMPP Nusantara 1 dan menyapa para pedagang di Pasar Mardika, Ambon. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Monica Sepala langsung dari Ambon, Maluku. Selamat pagi Monica, hal apa saja tepatnya yang disampaikan Wakil Presiden Gibran? Ya baik, selamat pagi Brigita dan juga pemirsa. Betul, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memulai rangkaian kunjungan kerja maratonnya di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dijadwalkan selama 3 hari, dimulai dari hari Selasa kemarin 14 Oktober 2025 hingga hari Kamis 16 Oktober 2025. Dan pada kunjungan kerja kali ini, agenda difokuskan pada peninjauan proyek strategis nasional, ketahanan energi dan juga pasar rakyat. Wapres Gibran dan rombongan diketahui tiba di Kota Ambon, Maluku pada hari Selasa 14 Oktober 2025 sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Timur. Dan menggunakan pesawat khusus Boeing disambut langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa bersama jajaran Forkopimda Maluku di ruang VVIP Bandara Patimura, Desa Laha, Kota Ambon, Maluku. Wapres Gibran dan juga rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Buru, Maluku dengan menggunakan helikopter, dan di sana beliau mengunjungi Bendungan Wayapu, salah satu proyek strategis nasional yang merupakan sumber utama pengairan irigasi di daerah tersebut, dan kunjungannya berlangsung sejak pukul 11:30 waktu Indonesia Timur hingga 12:30 waktu Indonesia Timur. Sepulang dari Kabupaten Buru menuju Kota Ambon, Maluku, Wapres Gibran dan rombongan kemudian mengunjungi langsung kawasan BMPP Nusantara 1 yang berada di Desa Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang mana proyek ini merupakan salah satu proyek strategis nasional dan juga sumber utama pembangkit listrik sejak beroperasi pada tahun 2022. Wapres Gibran juga menekankan pentingnya pemerataan listrik ke pelosok desa di Maluku, mengingat bahwa masih banyak desa yang masih menikmati listrik 12 jam per harinya, sehingga harus ditingkatkan menjadi 24 jam per harinya. Selanjutnya, Wapres Gibran dan rombongan juga berkunjung meninjau Pasar Rakyat Mardika di Kota Ambon, Maluku pada pukul 16:15 waktu Indonesia Timur. Di sana Wapres Gibran juga menyempatkan diri untuk berdialog, berinteraksi, dan juga bahkan membeli jualan dari para pedagang di Pasar Mardika, yakni di pasar kebutuhan pokok dan juga pasar ikan. Kemudian di sana juga masyarakat terlihat sangat antusias dan juga berdesak-desakan seperti tidak mau ketinggalan momen mengabadikan momen kebersamaan bersama dengan orang nomor 2 di Indonesia.
Bahkan juga ada celotukan kecil dari para pedagang yang sempat memuji karisma dari orang nomor 2 di Indonesia, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya juga Wapres Gibran dan rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke SMA Transformasi Garuda Siwa 5 Ambon, yang dimana termasuk juga dalam program Sekolah Unggul Garuda. Rangkaian kegiatan resmi di hari pertama pada Selasa 14 Oktober 2025 ditutup dengan makan malam bersama dengan perwakilan komunitas musik di Kota Ambon dan juga Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku dan Sinode Gereja Protestan Maluku di salah satu kafe di Kota Ambon, Maluku. Selanjutnya Wapres Gibran kembali beristirahat di salah satu hotel di Kota Ambon pada pukul sekitar 20:30 waktu Indonesia Timur. Sementara itu dapat kami laporkan juga pada hari kedua Wapres Gibran dan rombongan dijadwalkan akan bertolak dari Ambon, Maluku ke Kota Tual pada pukul 6:40 waktu Indonesia Timur. Di Tual, Wapres Gibran juga dijadwalkan akan mengunjungi pasar rakyat, yakni Pasar Langgur dan juga Pasar Maren Tual. Dan setelah menyelesaikan agenda kunjungan kerja di Maluku, Wapres Gibran juga akan langsung bertolak ke Provinsi Maluku Utara, di mana juga akan mengunjungi sejumlah proyek strategis nasional, seperti salah satunya adalah kawasan ekonomi khusus yang ada di Morotai, Provinsi Maluku Utara. Dapat kami informasikan juga bahwa selama melakukan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Wapres Gibran melakukan pendekatan yang lebih sederhana dan humanis, seperti tidak menyalakan sirine atau rotator dan juga tidak menggunakan pengawalan pribadi selama kunjungannya agar lebih dekat dengan masyarakat yang ada di Kota Ambon. Demikian yang dapat kami laporkan dari Ambon, Maluku. Brigita, silakan kembali kepada Anda. Baik, laporan langsung dari Ambon, Maluku. Monika, terima kasih atas laporan Anda. Saudara Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengakui komitmen korporasi atas Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN dinilai telah menjadi pilar penting bagi sistem kesehatan nasional. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi berbagai pihak yang berkontribusi aktif dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Hal ini disampaikan dalam acara Satya JKN Award 2025 yang digelar BPJS Kesehatan. Menko PM mengatakan JKN telah menjadi pilar penting bagi sistem kesehatan nasional. Ia menilai komitmen perusahaan dalam mendukung jaminan kesehatan karyawan mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Pengakuan negara atas kiprah dan perjuangan para badan usaha baik swasta maupun BUMN yang telah memperhatikan para karyawannya untuk taat menjadi kontributor aktif dalam proses pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Komitmen kita adalah menghadirkan jaminan kesehatan nasional yang kuat, yang memberikan solusi bagi kesehatan masyarakat kita. Menko PM Muhaimin Iskandar menekankan keberhasilan pelaksanaan program JKN tidak lepas dari sinergi antara pemerintah, lembaga pelaksana, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, Ali Gufron, mengatakan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan akan segera didiskusikan. Realisasi wacana pemutihan tersebut tergantung dengan hasil rapat. Rencana pemutihan tunggakan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan terus bergulir. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya akan melakukan diskusi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron terkait pemutihan tunggakan tersebut. Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron mengatakan total nilai tunggakan yang akan dihapus mencapai 7,6 triliun rupiah, belum termasuk denda dan kewajiban lain yang masih dalam tahap verifikasi. Dirapatkan, intinya bahwa meningkatkan akses pelayanan itu
yang bertahun-tahun itu orang nunggak ya, sudah pindah komponen, lalu masih nunggak. Nah, itu dihapuskan. Jumlahnya triliunan rupiah itu. Jadi tidak khawatir karena ini sesuatu yang sifatnya itu memang membebani dan menjadi udah bertahun-tahun gitu. Tetapi dari sisi undang-undang atau peraturan yang berlaku itu piutang ya. Jadi negara harus nagih-nagih. Kalau udah nggak mampu udah pindah. Nanti besok mau kita rapatkan dulu. Ya. Menko PM Muhaimin Iskandar menjelaskan, rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Truk bantuan melewati pasar di Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina sehari setelah pembebasan tawanan dan tahanan antara Israel dan pejuang Palestina Hamas. Sementara itu UNICEF membangun kembali pabrik desalinasi di kota Gaza dalam upaya memulihkan pasokan air bersih bagi warga Palestina di Gaza. Truk bantuan dengan pengawalan pejuang Palestina bersenjata di dalamnya melaju melalui pasar Khan Yunis, Gaza Selatan sehari setelah pembebasan tawanan dan tahanan. Pejuang Palestina Hamas membebaskan tawanan Israel terakhir yang masih hidup dari Gaza pada Senin 13 Oktober berdasarkan perjanjian gencatan senjata, dan Israel membebaskan hampir 2.000 warga Palestina dari penjara Israel. Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeklarasikan berakhirnya Perang Gaza. Gencatan senjata dan penarikan sebagian pasukan Israel yang disepakati pekan lalu menghentikan salah satu serangan terbesar Israel di jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina dan memungkinkan bantuan kembali masuk ke daerah kantong Palestina itu. Warga Gaza mengumpulkan air bersih di salah satu fasilitas setelah Badan PBB untuk urusan anak-anak UNICEF membangun kembali pabrik desalinasi di kota Gaza dalam upaya pemulihan pasokan air bersih bagi warga Palestina di Gaza. Pabrik desalinasi Otoritas Air Palestina yang didukung UNICEF telah dipindahkan ke selatan untuk melindunginya dari pengeboman besar-besaran oleh Israel. UNICEF juga menyatakan telah menyiapkan lebih dari 1.300 truk untuk mengirimkan pasokan penting termasuk air dan barang-barang sanitasi ke Gaza untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang kritis. Rekaman gambar dari udara dengan drone menunjukkan kehancuran besar di kota Gaza, Gaza Utara, Palestina akibat serangan Israel sejak Oktober 2023. 90% bangunan di wilayah jalur Gaza Utara hancur akibat aksi bombardir militer Israel yang dilancarkan setiap hari. Ya, Saudara, Klik Indonesia Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan Feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Start your day informed. Stay updated and finish strong. Only on TVRI World. Start your day with clarity and insight. Starting Point brings you all the top stories, key headlines, and live updates. Every weekday morning, 8 to 9 a.m. Know what's happening and why it matters. Midday, stay informed with Newswatch, your trusted source for fast, reliable news from Indonesia and around the globe. Join us Monday to Friday, 1:30 to 2 p.m. Then, as the day concludes, tune in to World Today from 5 to 6 p.m. A complete roundup of global events, expert insights, and stories that shape our world. From morning to evening, stay with TVRI World. Bringing you trusted news every step of the way. Selamat pagi saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Klik Indonesia Pagi TVRI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci untuk mengantarkan Indonesia Emas 2045. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kebijakan berbasis inovasi, Indonesia mampu menjadi 5 besar ekonomi terbesar dunia saat memasuki 1 abad kemerdekaan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada orasi ilmiah Wisuda Universitas Borobudur tahun 2025 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Erlangga menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong hilirisasi industri, digitalisasi serta energi hijau untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional. Sementara, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Borobudur, Darwati Susilastuti, menegaskan bahwa melalui tema mewujudkan SDM unggul, adaptif dan berdaya saing global untuk Indonesia Emas 2045, kampus berkomitmen melahirkan lulusan yang mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Indonesia sendiri berada dalam bonus demografi dan oleh karena itu SDM harus fokus pada pengungkit ekonomi dan visi Indonesia Emas tidak akan tercapai tanpa lompatan teknologi yang signifikan. Dengan teknologi kunci yang harus dikuasai antara lain AI, semiconductor, dan satu lagi yang juga erat dengan penelitian untuk benih-benih unggul dalam teknologi yang kita sebut sebagai bioekonomi atau teknologi genomik. Tahun ini kita mengusung tema mewujudkan SDM unggul, adaptif dan inovatif, berdaya saing global untuk Indonesia Emas 2045. Jadi kami untuk mewujudkan SDM unggul, Universitas Borobudur tahun 2024 bulan November itu sudah terakreditasi unggul, dan ini adalah salah satu jalan ya untuk mewujudkan ya SDM unggul lulusan dari Universitas Borobudur. Melalui pendidikan yang berkualitas dan pembentukan karakter yang kuat, para lulusan dapat menjadi agen perubahan positif bagi bangsa. Selain itu, generasi muda Indonesia diharapkan mampu mengantarkan negeri ini menuju puncak kejayaan di era Indonesia Emas 2045. Komisi Informasi Pusat mendorong interaksi langsung antara publik, kementerian, lembaga, dan badan publik melalui pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025. Dari pameran tersebut diharapkan badan publik bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Ketua Komisi Informasi Pusat Doni Yus
Giantoro menekankan keterbukaan informasi publik harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat maupun badan publik. Ia menjelaskan pameran yang diselenggarakan oleh KIP, yakni Pameran Keterbukaan Informasi Publik, memiliki tujuan untuk mendorong interaksi langsung antara publik dan kementerian lembaga serta badan publik. Menurut Doni, melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat bisa melihat secara langsung inovasi yang dijalankan badan publik dalam menyampaikan informasi terkait kepentingan umum tanpa adanya sekat antara pemerintah dan publik. Karena banyak juga publik yang tidak tahu bahwa ada keterbukaan informasi publik. Ya. Tanya saja di beberapa responden atau beberapa orang di jalan, tahu nggak itu Komisi Informasi Pusat? Banyak yang nggak tahu. Tahu nggak itu keterbukaan informasi publik? Apa itu keterbukaan informasi publik? Nah, dengan pameran ini ya, kami mengundang banyak masyarakat untuk hadir, untuk berinteraksi dengan badan publik. Di sini juga ada komisi informasi, gitu kan? Nah, dengan interaksi ini nanti terjadilah sinergi yang bagus. Sementara Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Syazili menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bentuk tanggung jawab lembaga publik kepada masyarakat. Atau lembaga publik lainnya yang memang memiliki komitmen terhadap upaya menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan layanan informasi tersebut. Bagi masyarakat tentu sangat penting sekali informasi tersebut. Kenapa? Karena menyangkut dengan misalnya layanan apa yang diberikan dari lembaga atau kementerian tersebut yang didapatkan oleh masyarakat. Pameran ini sebagai salah satu di antara upaya memberikan satu keterbukaan informasi kepada masyarakat secara inklusif, secara terbuka, sehingga selain bertujuan untuk memperkuat akses informasi masyarakat terhadap badan publik, kegiatan itu juga menjadi momentum untuk memperkuat implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Saudara, warga pesisir di Pantai Sadranan Tepus, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar tradisi adat nyadran atau sedekah laut. Tradisi warisan leluhur yang digelar setiap tahunnya ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan hasil laut selama 1 tahun terakhir. Rangkaian tradisi sadranan yang digelar masyarakat pesisir Pantai Sadranan, Kalurahan Banjarrejo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diawali dengan arak-arakan gunungan yang berisi berbagai hasil bumi, seperti sayuran, ayam, dan aneka buah-buahan. Gunungan tersebut diarak dari pendopo setempat menuju tepi Pantai Sadranan. Usah doa yang dilakukan sejumlah tokoh masyarakat setempat, gunungan yang dibawa dilarung atau dihanyutkan ke laut, menggunakan sebuah kapal kano yang didampingi sejumlah nelayan yang berenang di sekitar kapal. Prosesi larungan ini ditutup dengan menaburkan bunga ke Pantai Sadranan. Lurah Banjarrejo, Evi Nur Cahyani menjelaskan, tradisi yang sudah ada sejak zaman leluhur ini merupakan perpaduan tradisi Jawa dan Islam. Dilakukan untuk mengucapkan syukur atas berkah laut dan mendoakan leluhur atas limpahan rezeki berupa hasil laut dalam 1 tahun terakhir. Selain melestarikan warisan leluhur, prosesi ini juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar masyarakat yang tinggal di pesisir Pantai Sadranan. Acara ini merupakan acara rutinitas tahunan yang selalu diselenggarakan oleh kami di pemerintah Kelurahan. Ini merupakan acara wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harapan agar warga masyarakat senantiasa diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Warga masyarakat semakin kompak, warga masyarakat semakin guyup rukun dan tentram dan sejahtera harapannya. 1 tahun sekali untuk pelaksanaannya ini menurut mongso dari warga masyarakat di Tradisi nyadran yang di laut digelar rutin tiap tahun ini juga menjadi media promosi objek wisata Pantai Sadranan yang diharapkan akan memberi dampak bagi sektor ekonomi di masyarakat. Dari Gunung Kidul, Aditya Putratama melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Setelah ini Jendela Negeri akan hadir bagi Anda bersama Andin Wijaya dan Akbar Syam. Saya Brigita Kue, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.